Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Isoko Magidi. Saya dari kelas 2 dari KGB 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu surface dan bagaimana cara mengubah surface ke point. Surface di sini penting ya, karena jika surface salah, desain kita juga pasti akan salah. Langsung saja untuk cara surface-nya, yang pertama kita import point-nya seperti biasa. Import point yang kita dapatkan dari temuan yang kemarin. Di sini ke point creation tool, itu ke sini. Itu kita dapat di sini. Oke, hal yang kita dapatkan kemarin. Lalu ke PNEZD. Ini kan sudah terlihat, kita pilih saja dan sudah terlihat poin kita. Lalu kita akan menampilkan elevasi dan warna. Kita ke bentuk properties, lalu ke point warna style, kita klik yang elevasi dan deskripsi saja. Nah, ini kan sudah terlihat tapi masih rancu. Seperti biasa kita adjust skalanya menjadi 200. Lalu kita ke surface ke surface. Ini kita ke lalu kita ini beri nama ya. Misalkan saya beri nama juga lalu ke itu definisi surface. Lalu ke point group sini kita open point group, kita klik add, lalu ke open, kita klik OK. Kita sudah terlihat untuk surface yang tadi, tapi di sini masih ada kesalahan karena di sini terdapat perbedaan elevasi yang tinggi jauh. Nah, bagaimana cara kita memodifikasinya? Kita bisa memodifikasi dengan dua cara. Yang pertama, pada surface ini, yang pertama adalah cara manual ya. Pada surface-nya, klik kanan ke edit point. Kita ganti saja. Lalu kita tempat 6. Kan sudah diganti ya, tapi ini masih belum hilang. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Bila kita ke definition, kita ke button surface ini, kita ke klik kanan lalu ke remove. Nah, di sini pasti akan hilang ya, langsung hilang di sini. Nah, ada lagi juga cara kedua. Nah, yang cara kedua adalah klik kanan pada surface, lalu ke edit, lalu ke klik kanan surface, lalu ke properties. Nah, ini ganti ke kontur antrian. Apply. Lalu kita klik surface-nya, kita klik kanan ke edit surface.
ke edit surface style. Nah, lalu ke display sini, lalu kita hidupkan point. Nah, di sini akan muncul poin-poin barunya. Ini tidak akan merubah apapun ya. Ini hanya menimpa saja. Ini hanya menimpa saja. Tidak akan merubah apapun. Lalu cara lanjutnya adalah klik surface-nya, klik edit surface. Edit surface. Kembali lagi, maaf tadi saya tidak lupa. Nah, caranya adalah kita klik surface-nya, lalu di sini ada klik edit surface ya. Jadi kita klik bawah, lalu ke modify point. Modify point. Nah, ini kita klik yang garis biru-biru ini. Pada titik yang salah tadi ya. Ini kan sudah benar. Lalu kita klik enter. Lalu kita masukkan ke angka yang baru. Jangan bisa menggunakan 446. Nah, sini akan langsung berubah ya, akan langsung berubah seperti yang lainnya. Tapi di sini masih belum berubah, masih tetap 800, masih pastinya masih dapat tidak ada di. Maka kita rubah dulu. Rubah dulu dengan cara kita enter seperti yang tadi, kita klik dulu, lalu kita klik ke edit point ya, dan saya ingin dapat ini sudah berubah ya, elevasinya seperti yang tadi, sama seperti yang setup pertama. Nah, lalu di sini kita akan melihat apa saja sih yang ada di sini, yang ada di sini. Sebelumnya kita hilangkan dulu elevasi dan deskripsinya agar tidak mengganggu ya untuk pengerjaan kita yang selanjutnya. Kita klik kanan, lalu ke point group, properties, lalu kita klik ini. Nah, ini sudah hilang tadi ya. Nah, ini tujuannya agar tidak mengganggu. Lalu kita lalu setelah itu kita klik surface-nya. Untuk melihat tampilan 3D kita bisa dengan mengklik object viewer. Nah, ini object viewer yang kita dapatkan dari surface kita. Ini terlihat ada jalan, di sini juga ada pegunungan, dan perbedaan elevasi yang lumayan cukup tinggi ya. Ini sebenarnya turunan. Kalau kita silang dulu. Nah, setelah lihat object viewer, kita bisa untuk kita klik surface-nya, kita klik kanan, lalu ke surface properties lagi. Kita ke surface properties. Nah, kita bisa untuk melihat yang lain. Pertama kita ingin melihat elevation banding dulu ya. Elevation banding. Tujuannya untuk melihat secara langsung perbedaan elevasinya. Nah, kita bisa lihat analisa ketinggian dengan cara di kanan yang tadi, yang seperti tadi, lalu ke analisis. Di analisis ini kita
bisa melihat perbedaan ketinggiannya ya. Nah, ini yang tadi ini perbedaan ketinggiannya ya, perbedaan ketinggian itu menunjukkan dalam waktu menunjukkan perbedaan ketinggian dari masing-masing. Nah, kita sudah melihat tadi di bahwa ada perbedaan ketinggian antara di bawah ini dan di sini. Ini dan ketinggiannya lumayan jauh ya. Nah, selanjutnya kita bisa ke klik kanan lagi. Kita klik surface-nya lalu ke surface properties. Tadi kan sudah melihat berat banding. Kita langsung ke slope banding. Slope banding ini berguna untuk membedakan warna dengan pembedakan tertentu. Nah, ini kan perbedaannya dengan yang tadi kita bilang ini adalah perbedaan warna dengan pembedakan tertentu. Nah, kita bisa cek nilai kemiringan ya dengan cara kata analisis yang tadi lalu ubah ke slope. Ini ubah ke yang slope. Nah, ini. Lalu ke sini. Ini akan muncul minimum dan maksimumnya di setiap warnanya. Di setiap warnanya ada maksimum dan minimum perbedaan ketinggiannya. Yang di warna merah 0,2 minimumnya, maksimalnya 0,2 dan seterusnya. Kita klik OK. Ini lalu selanjutnya dengan menganalisa arah air dengan menghidupkan slot. Kita bisa memulai dengan cara klik pada surface-nya, lalu tetap tadi surface properties, information, surface style, lalu gunakan slope arrow. Oh, jadi benar masih itu lalu ke maaf, untuk mengetahui analisa mata anginnya kita tidak dengan cara kita klik saja, lalu kita klik kanan, kita ke edit surface style dan yang surface properties ya. Kita ke edit surface style, lalu ke ini ke display sini, lalu ke slope ya, slope arrow-nya kita nyalakan. Nah, di sini akan terlihat arah mata anginnya. Arah mata anginnya kemana? Nah, ini mungkin belum jelas ya. Kita sudah perjelas dulu dengan cara klik pada surface-nya, lalu kita klik kanan ke surface properties, lalu ke ganti yang dari ganjalan. Nah, di sini akan terlihat apa arah mata airnya yang berbeda. Ini dapat misalkan di sini arah keluar dan arah masuk, arah masuk dan sebagainya.
Nah, selanjutnya kita bisa klik ke sini, ke waterstop di sini klik. Lalu kita klik OK. Klik OK. Dan kita klik di sini. Nah, ini waterstopnya itu akan menunjukkan ini waterstopnya di sini. Di sini, di sini. Lalu waterstop tadi berfungsi untuk melihat arah air yang dibuat oleh Usability. Ini akan mempermudah kita membuat skemasa awal untuk proses perencanaan. Jadi yang tadi yang saya dapatkan yang di waterstop di sini tadi akan mempermudah kita untuk proses perencanaan drainase. Ini akan membantu sekali ya dalam proses perencanaan. Ya kita ke bisa uh, mengganti dengan kontur yang berbagai macam. Kita ke server progress lagi, kita ke kontur 1 dan 5 background. Kita klik apply, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul pilihan kontur dengan 1 dan 5 meter. Ini akan lebih rapat ya, lebih rapi daripada yang tadi. Nah, dan itu kita bisa mendapatkan elevasi bila terlalu renggang. Ini kan masih terlalu renggang. Oh maaf, jadi di sini kan masih ada yang di sini masih ada renggang. Nah kita bisa mengeditnya, memodifikasi lagi dengan cara klik surface-nya, lalu ke nah, klik surface, lalu klik delete, edit get surface, lalu klik delete line. Maaf. Tadi mungkin ada yang lupaan ya. Nah, ini kan masih ada apa? Masih ada garis-garis apa surface yang tidak diguna bersama dengan. Nah, ini kita bisa untuk mengcutnya, untuk memotongnya agar surface yang kita itu diguna. Kalau kita surface yang kita lihat berguna dan hal ini tidak juga akan memotong ban yang kita dapatkan dari data. Nah, caranya dengan cara ini masukkan dulu. Di sini kita dapat dengan cara klik edit surface-nya, kita klik edit surface, kita klik. Nah, di sini kan masih ada renggang dan tidak ada apa-apanya, kita bisa menghilangkan di sini. Kita klik enter. Nah, di sini akan muncul ini juga sama, ini bisa kita hilangkan. Ini juga bisa kita hilangkan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini yang apa, kita dapat menghilangkan surface-nya menjadi lebih seperti ini. Nah, yang tadi balik lagi yang tadi, kita bisa mendapatkan elevasi yang terlalu renggang dengan cara, kan ini tadi masih renggang ya, misalkan tadi masih renggang dengan cara klik surface properties, lalu klik
Nah, di sini misalkan di analisis akan di lalu maaf balik lagi, kita dapat mengeditnya dengan cara yang tadi kan masih dalam. Nah, kita dapat untuk mempersempit lagi dengan cara klik edit current, lalu klik di sini kita ganti, misalkan kita kasih nama 0,2 dan kita klik OK. Nah, di sini lalu ya tadi kembali lagi. Setelah kita mengganti nama ini, kita ke kontur ini, lalu kita ke kontur interval. Nah, ini kita ganti ke yang tadi yang kita ganti nama. Sedangkan kita ini 0,2. Basicnya tadi tetap di sini. Ininya 0,2. Kita ganti 0,2. Sini tetap 1. Nah, ya kita bisa ke add label ya. Kita ke add label dengan cara kita klik di sini, klik service-nya, kita klik add label. Yang pertama kita ke counter syndrome. Nah, ini akan muncul beberapa elevasi, ya, muncul beberapa counter yang kita dapatkan. Lalu yang kedua kita dapat multiple add interval. Caranya kita pasang misalkan ini akan membutuhkan waktu yang lumayan agak lama ya. Kita tunggu. Nanti akan muncul hasil dari interval. Jadi di semua titik itu ada konturnya. Bentar, masih tambah. Soalnya kontur yang kita dapetin, apa yang kita modify ini kecil ya, 25. Jadi ini mungkin sudah muncul multiple kontur kita modify. Lalu kita juga bisa
klik surface-nya, kita add label, kita ke misalkan yang tipenya yang version on grid ya, misalkan kita pilih basic, kita klik add. Kita tarik ke luar, kita isi 0, isi 50. Ini jangan diklik dulu, kita langsung ke isi aja 0. Ya, ya. Ini api misalnya. Ini oh, oh maaf, salah lagi, agak susah ini ya. Buat elevation on grid. Simbol. Ini ya, misalnya kita klik ini titik, ini akan muncul kontur-kontur yang kita ketika jaraknya 50, kita dapat modifikasi jika ini terlalu jaraknya terlalu rendah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Apabila saya banyak salahnya juga, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.